saya dengan Bu Siti nggih. Nggih. Gantian saya yang jadi coach, Bu Rini yang jadi coach. Bu Siti yang jadi coach. Iya. Anak saya pulang ngaji, Bu, sebentar. Iya. Ada gangguan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, ini saya matikan ya karena tadi waktu Bu Siti Adminah tadi suaranya itu double. Nggih. Matikan ya. Nggih, Bu. Assalamualaikum Bu Siti, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Waalaikumsalam, Bu Vita. Baik, Bu Vita, apa yang mau Bu Vita ceritakan? Begini, Bu Siti, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya saat saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid yang mengerjakan tugas itu yang maksimal itu hanya 50%, Bu, di kelas saya. Jadi menurut Bu Vita, apa yang Bu Vita harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid yang saya ajar itu, Bu. Menurut Bu Vita, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Vita itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bu Vita? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama itu, Bu, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bu Vita itu antusias dalam pembelajaran Bu Vita? Menurut saya, murid-murid saya tuh pasti menginginkan pembelajaran yang asik, Bu. Tidak monoton, tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Bu Vita. Lalu, menurut pendapat Bu Vita, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bu Vita? Menurut saya, pembelajaran yang harus berpusat pada murid, Bu. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking atau games supaya pembelajaran lebih menarik, Bu. Lalu, Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bu Vita, apa penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas, Bu? Kemungkinan karena tugas saya itu terlalu banyak, Bu. Dan berisi banyak pertanyaan, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Bu. Kalau boleh tahu, Bu Vita menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Adakah sumber belajar selain buku teks, Bu? Saya pikir banyak, Bu. Sumber belajar seperti video di YouTube, artikel di blog, terus tulisan-tulisan di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi media sosial yang sedang tren saat ini, Bu, seperti TikTok, Instagram, bahkan Facebook, Bu. Nah, betul sekali Bu Vita. Saya yakin sekali bila Bu Vita bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Bu Vita untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan, mengasihkan ya Bu, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, TikTok yang sudah saya sebutkan tadi Bu. Kemudian Ya. yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Mungkin tugasnya dalam
bentuk juga disesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Sehingga murid-murid itu tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang merasa senang mengerjakan tugas yang saya berikan. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, terus video, laporan digital, seperti itu, Bu. Bagus sekali rencana Bu Vita, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Apakah komitmen Bu Vita terhadap rencana Bu Vita ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Saya akan serahkan pemilihan sumber belajar itu untuk kepada anak-anakku. Seperti itu, Bu. Ya, dalam melaksanakan komitmen ini, kira-kira apa ada teman atau rekan yang dapat membantu Bu Vita? Ada, Bu. Saya bisa minta bantuan kepada teman saya. Itu namanya Pak Sukron. Di mana Pak Sukron itu sudah melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar juga. Beliau mengajar di kelas 5 dan saya juga di kelas 4, Bu. Jadi beliau juga sering mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka Belajar, baik yang diselenggarakan Diknas maupun pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan online, Bu. Kira-kira kapan Bu Vita akan melakukan komitmen Bu Vita ini? Atau untuk berkonsultasi dengan Pak siapa Sukron, tadi? Pak Sukron. Pak Sukron. Iya. Iya. Setelah pulang sekolah, Bu, karena memang kan Pak Sukron ini bapak-bapak nggih, kalau saya di luar jam sekolah, kalau beliau sudah kondur itu tidak enak nggih. Jadi insya Allah saya akan lakukan setelah murid-murid saya pulang. Jadi murid-muridnya Pak Sukron juga pulang. Jadi saya akan berkonsultasi dengan beliau. Itu. Baik, Bu Ini saya akan Vita. membuat nggih. Iya. Nggih. Iya. Iya, baik Bu Vita. Kita review sebentar ya atas diskusi kita hari ini. Menurut Bu Vita, apa ini yang Bu Vita dapatkan dari diskusi kita hari ini, Bu? Saya berterima kasih sekali dengan jenengan Bu Siti. Dari diskusi saya ini saya merasa jelas dan tentunya saya bersemangat dalam melaksanakan kegiatan belajar yang menyenangkan. Saya memiliki pandangan bagaimana mengajar yang disukai anak-anak. Wah, bagus sekali, Bu. Bu Vita itu sudah mempunyai gambaran-gambaran yang jelas. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Bu Vita. Dan jangan lupa ya, Bu, untuk hubungi saya kalau Bu Vita butuh support. Terima kasih ya Bu Siti atas waktunya dan support dalam diskusi ini. Semoga kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan murid-murid kita. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas ya, Bu. Iya, Bu Vita, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vita. Monggo, sudah, Bu? Sudah. Monggo sekarang Bu Siti sama Bu Karni. Ya.